Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudara, ini peristiwa ini terjadi di sebuah negara India, yaitu negara bagian Assam. Ya, ini kita lihat, kita perhatikan video ini. Ya, ada seekor gajah yang menghadang setiap kendaraan yang melintas di daerah ini. Kemudian ada kita amati sebuah kendaraan pickup, yang mana pickup ini sudah dihiasi sedemikian rupa dengan sebuah dewa, patung dewi, ya, yang disembah oleh orang-orang Hindu, yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Hindu. Apakah benar-benar ini adalah Tuhan sesungguhnya? Maka kita lihat, ya, saudara-saudara, dia melintas. Gajah menghalang, saudara-saudara. Kita perhatikan, makin mendekati gajah, ya, walaupun sudah dilemparkan pisang, tapi si gajah tidak peduli. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, kita lihat, iya, dia mulai menggoyang-goyang mobil itu, ya, patung dewanya goyang-goyang walaupun lampu hiasnya masih bunyi. Makin didorongnya, saudara-saudara sekalian, tidak ada segan-segannya dia kepada patung dewa. Makin dihonyak-honyaknya, saudara, ya, makin ditekan-tekannya, makin mereng, saudara-saudara. Ya, inilah dia, ya Allah, yang selama ini dibilang oleh umat manusia sebagai Tuhan yang disembah. Ya Allah, tidak ada daya upaya patung ini, ya Allah. Inilah dia menandakan bahwa manusia selama ini sudah tertipu oleh dirinya sendiri, saudara-saudara sekalian, ya. Kita lihat, hewan ini tidak takut sama patung ini. Kalaulah ini benar-benar Tuhan, pasti dia akan takut, pasti dia akan berani, saudara sekalian, ya. Perhatikan, saudara-saudara, makin didorong-dorongnya dan patung itu tidak berdaya sama sekali. Patung itu pasrah, dan pengendara daripada kendaraan itu tidak berani turun, saudara-saudara sekalian, ya. Takut dengan hewan ini, saudara. Seperti ada sesuatu hal yang dicarinya, saudara-saudara, di dalam motor gerobak itu, saudara-saudara sekalian. Ya, kita lihat pickup itu tidak bergerak, nggak berani bergerak, ya, saudara-saudara, ya. Patungnya tegak berdiri tanpa bergeming, saudara-saudara sekalian. Ini menandakan patung ini bukanlah Tuhan, tidak layak disembah oleh manusia, saudara-saudara sekalian. Dia bergerak, makin dia, saudara-saudara sekalian, tidak ada pembelaan dari patung yang disembah-sembah itu, saudara. Ada yang diambilnya, saudara-saudara sekalian, ya. Dia tidak takut, saudara-saudara. Gajah itu, hewan itu, tidak takut kepada patung dewa yang disembah-sembah oleh manusia. Inilah penipuan, saudara-saudara sekalian. Ini penipu, ya. Dibuatnya patung, dihias sedemikian rupa, dibawanya nanti ke kampung-kampung, disuruh menyembah ini dan membayar, saudara-saudara sekalian. Tengok reot, ya, rumah dewanya, saudara-saudara. Ini bukan Tuhan, saudara-saudara. Tengok gajah itu asik makan. Lu pikir gua takut sama Tuhan lu, katanya. Itu bukan Tuhan itu, katanya. Tuhanku lebih maha perkasa. Tuhanku Allah, pencipta alam semesta. Itulah yang terpikirkan oleh gajah, saudara-saudara. Gajah saja tahu, saudara-saudara, mana Tuhan, mana tidak Tuhan. Manusia kok gobloknya setengah mati, saudara-saudara sekalian. Inilah sudah tertipu oleh iblis. Sudah tertipu. Hati-hati, saudara. Ini video ini adalah sebagai bukti bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita menyembah-nyembah patung itu tidak ada artinya, saudara-saudara. Tidak ada maknanya. Ingat, segala perbuatan yang kita lakukan ini di dunia, ya, pasti kita akan pertanggungjawaban. Allah itu akan minta pertanggungjawaban kepada kita, saudara-saudara sekalian, ya. Ya, ini kita lihat fakta asik, ya. Si gajah makan beras, patungnya dioret-oret, patungnya tak berbuat apa-apa. Dia bukan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 22. Wa yawma nahsuruhum jami'an summa naqulu lilladzina asraku aina surakaukum mulladzina kuntum taz'umun. Ingatlah, tatkala kami kumpulkan mereka semua. Siapa ini? Mereka penyembah-penyembah patung-patung berhala ini, ya. Patung-patung Hindu dan sebagainya. Kemudian kami berkata kepada mereka, berfirman kepada mereka, orang-orang yang persekutukan kami, manakah sekutu-sekutu kamu yang kamu sangkakan itu? Ini pertanyaan. Ini malaikat sudah malu sama Allah.
Jadi dia ini dewa ini malaikat ini dipersekutukan. Dia bertanya, mana itu? Nah, tak bisa saudara kita menunjukkannya, saudara-saudara sekalian, ya. Ya, kita tertipu sekali oleh kita sendiri yang ditipu oleh setan-setan yang kena rajam. Kita terus diperdaya, kita disuruh menyembah patung-patung seperti itu, saudara-saudara. Memang ada manusia yang laknat juga, mengambil kesempatan, membodoh-bodohi, ya. Hewan ini saja berani dia. Hewan ini saja tahu dia mana yang Tuhan, mana yang tidak Tuhan. Ya. Nanti akan kita lihat, saudara-saudara sekalian, ya, akan kita buktikan pula di suatu keadaan di mana hewan-hewan takut untuk merusak tempat-tempat suci, ya, yang memang dijaga Allah, ya. Ini berisi satu gajah, saudara-saudara, ya. Ini satu gajah. Nah, ketika nanti Allah mempertanyakan ini kepada kita, kepada manusia, minta pertanggungjawaban, kita hanya terdiam, saudara-saudara. Kita tidak bisa menjelaskan ini, ya. Nanti muncul lagi tipu-tipu kita, ya. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 23 ayat selanjutnya, ya, dari pertanyaan malaikat tadi, kemudian mereka tidak punya jawaban atas kebohongan mereka, kecuali terpaksa mengatakan, demi Allah Tuhan kami bukanlah orang-orang musyrik. Mengaku lagi, saudara-saudara. Di sana dia nanti mengaku Allah. Tapi fakta rekaman tadi yang diputar nanti oleh malaikat, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita tidak bisa menghindari daripada fakta yang kita kerjakan selama di dunia. Nah, video ini sebagai pelajaran bagi kita. Tinggalkan segera yang menyembah patung, yang menyembah manusia, yang menyembah pohon, yang menyembah jin. Tidak ada kuasa kecuali kuasa Allah, saudara-saudara sekalian. Ya, dari sini dapat kita lihat mengapa hewan gajah lebih tahu membedakan mana Tuhan dan mana tidak Tuhan. Ya, kasihan kita yang punya akal dan pikiran, ya, sangat bisa ditipui oleh setan, dan kita pun ikut jadi penipu di situ. Kita memanfaatkan ini. Ini tinggalkan, saudara-saudara. Jangan mau totoki. Kalau ada orang yang menyuruhkan menyembah ini, menyembah itu, jangan mau. Lihat, ini apa ini? Ini tanpa berdaya, ya. Tak berdaya ini bukan Tuhan. Ya. Jadi kalau dibilang, oh itu binatang nggak punya akal. Oh, saudara-saudara, mari kita lihat ada satu sejarah, yaitu peristiwa yang ada di Makkah, yaitu ketika abad pertama Masehi, abad ke-600 Masehi. Pada saat itulah yang disebut dengan tahun gajah, di mana seorang raja dari Afrika bernama Abraha, ya, ingin merusak Ka'bah, ingin menumbang Ka'bah. Mengapa demikian? Karena Raja Abraha ini cemburu, saudara-saudara. Ya, kedatangan manusia ke Ka'bah itu membuat dia iri. Lantas dia pernah juga membuat Ka'bah, ya, tapi orang gak ada yang mau datang. Ini dia bertanya, ya, mengapa Ka'bah itu didatangi orang? Ya, ini ketika Raja Abraha bertemu kepada kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Ini paman Nabi Muhammad, ya, digambarkan ini, ya. Ini Raja Abraha dengan pasukan gajahnya mengancam akan meruntuhkan, ya, akan meruntuhkan Ka'bah dengan pasukan gajah, saudara-saudara sekalian. Ini Abdul Muthalib yang didampingi oleh penterjemah. Ya, ini Raja Abraha ini nggak pandai bahasa Arab, dia bahasa suku dia. Jadi kakeknya Nabi Muhammad juga dia tidak pandai bahasa Abraha ini, maka pakai terjemah. Ya, dia tidak nampak marah Raja Abraha kepada Abdul Muthalib, tapi Abdul Muthalib tidak masalah. Menurut Abdul Muthalib, pemilik Ka'bah itu bukan dia, tapi adalah Allah, rumah Allah. Nah, disinilah marah Abraha, ya,
kepada Abdul Muthalib, ya, dia mengancam akan membutuhkan Ka'bah. Ya, datang Abdul Muthalib, silakan. Kalau kau bisa hancurkan silakan. Karena itu bukan punyaku. Nah, setelah pertemuannya Abdul Muthalib pulang ke Mekah. Ini nampak lihat, ini adalah pintu gerbang kota Mekah yang dilintasi rombongan Abdul Muthalib balik dari kota Mekah. Ya, saudara sekalian, ya, Abraha sudah marah. Di kota Mekah orang sudah pada takut semua, ya, bahwa akan ada serangan-serangan dari seorang raja yang bernama Abraha. Nah, kita lihat Abdul Muthalib sedang mencium Hajar Aswad, ya, saudara-saudara, ya, dan dia melakukan tawaf di sana, ya, saudara, ya. Di sini dia berdoa kepada Allah, Tuhanku, katanya, ini adalah rumahmu dan kami hambamu. Aku mohon engkau menjaganya. Nah, ini dia nggak bisa berkekuatan. Kalau Abraha itu datang, dia nggak bisa membela. Maka dia serahkan kembali keamanannya ini kepada gajah. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ka'bah ini tidak bisa dihancurkan oleh manusia-manusia syirik seperti Abraha. Ya, kita lihat apa yang dilihatnya, jutaan jumlahnya, ya, jutaan jumlahnya. Allah perintahkan kepada malaikat agar membawa burung-burung ababil, saudara-saudara. Ini dia kita lihat membawa burung-burung ababil yang berdatangan tak dari mana. Ya, kita lihat mereka memasuki kota Mekah dan berhenti di atasnya, berputar-putar di atas Ka'bah. Ya, Abdul Muthalib tidak tahu apa maksudnya, tapi mereka seolah-olah tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, hewan saja tawaf dia di Ka'bah. Nah, jadi Abdul Muthalib amat terheran-heran dengan peristiwa ini. Tapi semuanya adalah kehendak Allah, kekuasaan Allah. Nah, beberapa kali berputar para burung-burung di sana. Sementara tentara Abraha dengan pasukan gajah dan pasukan kuda yang tidak tertata yang sudah mendekati kota Makkah. Kita perhatikan, saudara, pasukan yang sangat sadis ini. Ini pasukan yang paling kuat dalam peperangan. Nah, ya, pasukan gajah. Dalam Al-Quran ini sudah dinukilkan dalam surat Al-Fil. Nah, kita perhatikan apa yang terjadi, saudara. Sudah memasuki perbatasan kota Mekah. Perbatasan. Tak berani. Itu dia gerbang kota Mekah. Ya, berhenti ini semua gajah. Ya, mereka tuh heran. Ini kok berhenti nih? Ya, ini gajah paling besar, gajah yang dinaiki oleh Abraha, Raja Abraha. Orang itu mendorong, bahkan menggunakan tali memaksa gajah itu agar berjalan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Gajah nggak mau. Gajah tidak mau melewati daripada gerbang itu. Dia takut, ini kota suci. Ya, itu sudah dijaga, itu rumah Allah. Dia nggak mau mengkhianati Allah, saudara-saudara. Sekalian lihat, saudara-saudara, seluruh pasukan Abraham justru yang putar kaca, saudara sekalian. Wah, jatuh, saudara-saudara. Tempat hubungan Abraham yang perkasa, tersombong. Wah, jatuh Abraha, saudara-saudara. Dengan kesombongannya apa? Dilihat, saudara, debu di mukanya, saudara. Bahkan gajah sudah marah sama Abraha. Dia lari, ya, saudara, menyelamatkan diri, saudara, ya. Tapi yang terjadi, gajah-gajah semuanya justru lari berbalik meninggalkan kota Mekah. Dan burung ababil tetap menjaga daripada Ka'bah Baitullah ini. Ini baru rumah asli, rumah Tuhan. Ini rumah Allah. Ini sampai hari ini terjaga, saudara-saudara sekalian. Burung ababil menyerang pasukan tentara Abraha. Mereka membawa batu-batu kecil, yaitu batu-batu panas. Kuda-kuda ketakutan melihat burung ababil. Ini dia, setelah gajah, kuda yang lari. Kuda lari meninggalkan ya. Ini terjadi hiruk pikuk. Tentara yang buat tadi nggak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara. Lihat, inilah Allah, Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang menjaga, yang menghidupkan.
yang menciptakan kita, saudara sekalian. Apa yang terjadi? Kau terkajar tentaranya ya Allah, ya saudara sekalian ya. Udah berlarian ketakutan. Nah ini baru. Tengok burung ababil membawa batu, melemparkannya ke bawah, menghujani batu-batu kecil, batu-batu panas. Ya, kita lihat buktinya juga batu telah menghujani tentara Abraha. Tentara Abraha dia sudah mengelak, saudara sekalian. Habis mereka mati, sebagaimana yang digambarkan Al-Quran. Mereka seperti daun-daun kering yang tidak berdaya. Apa mau dibuat, saudara sekalian? Inilah fakta bahwa hewan itu bisa membedakan mana Tuhan yang sebenarnya, mana Tuhan yang palsu. Jadi dari video ini saya menyimpulkan bahwa marilah kita tinggalkan ya penyembahan-penyembahan kepada berhala, dan kembalilah kita bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak beranak dan Tuhan yang tidak diperanakan, Tuhan yang menjaga kita siang dan malam, Tuhan yang tidak pernah tidur sedetik pun, saudara-saudara sekalian. Demikianlah kisah ini, kiranya bermanfaat bagi kita sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya kiranya ini menjadi iktibar bagi kita, dan sampai